Saya tradisi ekonominya, ilmu ekonomi saya nggak ngerti, Pak. Tetapi saya memahami bahwa Jawa Barat itu ada dua hamparan karakter manusia. Yang pertama adalah hamparan pedesaan, yang kedua adalah hamparan perkotaan. Pedesaan itu harus menjadi pusat produksi. Maka orang Sunda itu prinsip ekonominya sederhana. Saeutik mahi lobanyes. Saeutik mahi lobanyes itu apa sih? Apapun yang ada dalam potensi diri kita, itu adalah kekuatan kita. Dan itu sebuah nilai. Manakala ada yang lebih banyak lagi, maka itu harus menjadi investasi. Manajemen ekonomi saya itu belajar dari manajemen ekonomi ibu saya. Bagaimana anak 9, bapak saya cuma prajurit kepala, palang 3, punya 1/4 hektar sawah, punya 1/4 hektar kebun, punya 1 kolam. Itulah modal kami hidup. Dari seperti ini, 100.000 sampai 120.000. Kuli Ngarambet hari ini itu 50.000 sebeduk sampai 70.000. Sampai jam 3, 100.000 di daerah saya. Kemudian, apalagi pupuk, itu memang hari ini mudah didapat, tetapi siklus jumlah pupuk semakin tinggi dosisnya. Kenapa? Karena unsur haranya semakin menurun. Mikroorganismanya hilang di sawah-sawah. Cacingnya hilang. Keong, kemudian keongnya adalah musibah, bukan berkah. Dulu keongnya keong hideung. Itu menjadi produktivitas publik. Orang-orang ngambil tuh pakai IM4, latih dia, kemudian kotorannya dimasukin ke box, dikasih IM4 selama 14 hari, taburkan di sawahnya, belajar tentang mikroorganisme, bangun sistem pupuk organik. Setelah itu anak-anaknya di sekolah, kasih dia domba, kasih dia ayam, anak perempuannya. Setelah itu pelajaran di sekolah yang PR-nya dirubah menjadi PR produktif. PR produktifnya bagaimana? Sudah matematika yang isiannya nggak usah ada lagi, diganti dengan pelajarannya. Tolong kamu di rumah hitung berapa panjang kandang dombamu, berapa lebarnya, dan berapa tinggi dari lantai ke kandangnya, kemudian papan pijakannya jaraknya berapa senti, kemudian berapa yang dihasilkan dari kotorannya per butir kotoran domba itu, kemudian bawa ke lab mengandung unsur apa saja. Ketika ingin menjadi pupuk yang kemudian bisa menaikkan angka unsur hara di sawah, apa saja komponennya. Anak Jawa Barat, guru-gurunya ngerti biologi, ngerti kimia, ngerti fisika, kemudian melahirkan pendidikan berbasis produksi pertanian, peternakan, perikanan, dilahirkan secara masif, maka nanti akan swasembada daging, swasembada telur, sekolahnya nggak bayar, pergi ke sekolahnya naik sepeda, pergi ke sekolahnya jalan kaki, pulangnya dia produktif. Jawa Barat gak usah nunggu lama, 3 tahun di negeri makmur. Boleh? Jalan. Saya udah feeling. Dan 45 menit sudah nyampe. Kemudian diselesaikan. Apa problemnya? Dia sekolah, disuruh berhenti karena pakai seragam sekolahnya, kemudian emblemnya yang diganti, bajunya masih sanawiyah. Oke. Itu dia kemudian setelah itu oleh orang tuanya suruh berhenti katanya. Kemudian berhenti ngumpulin uang sehari kerja 20.000. Tidak tercapai, pengen sekolah lagi. Terus apa lagi? Itu Pak, rumah sakitnya harus dibayar. Terus ijazah sanawiyahnya belum ditembus Pak 2 juta. Oke. Pertanyaannya bapaknya kerjanya apa? Gak kerja Pak, biasa dagang. Tapi nanti besok akan saya vlog. Saya tahu seluruh latar belakangnya. Tapi pertanyaannya adalah tiba-tiba ada wawancara pengacara.